Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warjini. Dan karena kemarin itu kita telah melakukan tes psikopat yang pertama, karena hasilnya belum jelas ya. Memang belum jelasnya itu nggak ada keterangan apa-apa gitu yang menandakan psikopat itu kayak gimana, ataupun yang nggak psikopat itu kayak gimana. Karena juga ada yang namanya perbedaan yang tipis antara psikopat dengan jenius. Nah, di sini kita akan melakukan tes psikopat lagi, dan kita akan mengikuti tes psikopat ini yang ada di YouTube ya, biar di situ kan biasanya juga sudah ada keterangannya gitu kan. Nah, kita akan lihat di YouTube, kita cari tes psikopat ini, dan kita carikan di pencarian tes psikopat Indonesia. Nah, ini sudah ada yang di paling atas ini akan kita buat ya, akan kita download dulu dan nanti akan kita ikuti tesnya. Kita download terlebih dahulu ya. Oke, kita telah selesai mendownload tes kepribadian ataupun tes psikopat dari Riddle Story Indonesia, dimana ini sudah diupload 2 tahun yang lalu dan sudah ada 371.000 kali ditonton penayangannya. Nah, kita langsung aja ke videonya untuk kita tes psikopat. Kita play. Moonlypedia, Riddle and Knowledge. Hey, apakah kalian mempunyai ciri-ciri seorang psikopat? Nggak tahu. Atau kalian hanyalah orang normal biasa? Nggak tahu Ayo juga. uji kepribadian kamu melalui beberapa tes berikut. Sudah siap? Oke, siap. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nanti kalau misalkan kita butuh Saat kamu ini, berada di taman, ada kita seseorang yang selalu pause dulu memperhatikan kali ya. kamu secara terus-menerus tanpa mengalihkan matanya. Apa yang terlintas di pikiran kamu? Nah, ini kalian juga bisa ikut juga menjawabnya, karena ini sudah aku pause kan, ada kesempatan untuk lebih. Itu ada pertanyaannya, apa ada seorang wanita di taman dan kamu kan lihat dia gitu kan, kamu melintas di taman dan kemudian si wanita itu kayak liatin kamu terus menerus tanpa memalingkan pandangannya gitu. Terus apa yang terlintas di pikiran kamu? Karena ini orang asing mungkin ya, karena orang asing, kalau ini orang asing berarti mungkin ada yang salah di aku kan, entah itu kayak pakaiannya ataupun kayak misalkan sletingnya mungkin nggak di ini, kurang apa, nggak di ya, sletingnya melorot gitu, atau apa yang menimbulkan perhatian dari dia gitu loh. Atau mungkin kayak aku merasa dia itu kayak mungkin kenal aku gitu, tapi kayak iya nggak sih gitu. Nah, enggak, dia itu agak-agak rabun gitu, jadi agak-agak rabun kan biasanya juga mantengin terus menerus gitu. Nah, kayak gitu paling kalau pikiran aku kayak gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Ini kita lanjutkan. Oh, ada waktunya men, ada waktunya berapa, 10 detik kali ya? Nggak sampai 10 detik. Orang normal mungkin akan berpikir bahwa orang tersebut akan melakukan sesuatu tindakan kriminal, Enggak atau karena orang itu memang tertarik pada kamu. ya, tertarik. Namun menurut sebaliknya, jika kamu seorang psikopat, maka kamu akan berpikir bahwa orang tersebut sedang sakit mata ataupun buta. tuh. Rabun aku loh, rabun nggak sampai buta loh ya, aku cuma rabun. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih, pertanyaan kedua. Saat kamu sedang berjalan-jalan, ternyata ada salah satu tetanggamu yang jarang sekali terlihat. Menurut kamu, apakah yang terjadi padanya? Oke, kamu punya seorang tetangga dan tetangga itu jarang terlihat. Menurut kamu apa yang terjadi padanya? Ya mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia lagi ke rumah orang tuanya atau ke rumah saudaranya gitu selama, atau mungkin dia lagi kerja kemana gitu kan, jadi ya nggak terlihat gitu, lama nggak terlihat gitu. Atau mungkin pindah, bisa jadi pindah juga gitu kan. Nah, itu sih pikiran aku. Kalau teman-teman gimana? Dan kita sudah akan mulai untuk melihat jawabannya. Oke, menurut kalian apa ya? Itu diingat-ingat.
Orang normal? Orang normal biasanya akan menjawab karena ia sibuk dengan pekerjaannya. Oke, termasuk normal sih. Beda dengan seorang psikopat. Mungkin ia akan menjawab bahwa tetangganya mungkin sudah meninggal. Oh, enggak, untung aman. Ada yang jawab meninggal enggak? Pertanyaan ketiga. Saat kamu berada di gedung apartemen, kamu tak sengaja melihat sebuah pembunuhan di jalan. Dan sialnya, ternyata pembunuh tersebut melihatmu. Kemudian ia melakukan gerakan yang mendekatkan telunjuknya ke arah muka. Menurut kamu, gerakan apakah itu? Kita di apartemen di atas dan kita lihat pembunuhan itu di bawah. Kemudian kita sialnya itu dia itu kayak lihat kita gitu. Kita lihat dia itu lihat kita dan melihat apa ya, istilahnya kayak gerakannya itu kayak gini-gini mungkin atau apa gitu kan. Nah, kalau menurut aku gerakan apakah itu? Kalau menurut aku ya mungkin suruh jangan bilang-bilang gitu. Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, atau dia seolah-olah kayak ngancam kalau kamu berani ngomong ya kamu akan terancam gitu kan. Misalkan kayak aku ya akan terancam gitu. Ya kayak ngancam sih nadanya, mungkin kayak gerakan kayak ngancam gitu. Itu sih kalau teman-teman gimana? Dan kita akan lihat jawabannya. Kemungkinan yang ngancam sih, atau enggak ya yang ngancam buat kayak enggak ngomong gitu loh, jangan teriak dan sebagainya. Orang normal biasanya akan berpikir bahwa gerakan tersebut adalah sebuah ancaman agar kita tutup mulut. Iya kan? Normal. Sebaliknya, seorang psikopat akan berpikir bahwa gerakan itu adalah gerakan yang sedang menghitung lantai gedung. Hah? Untuk bunuh maksudnya untuk untung nggak sih? Pertanyaan keempat. Kamu mempunyai seorang kakek yang merupakan seorang veteran perang. Kemudian kakekmu menunjukkan foto temannya yang mempunyai cacat setelah melewati peperangan. Menurut kamu, di mana kalau tak cacat yang pertama kali kamu bayangkan? Oke, kita kakek itu menunjukkan foto temannya yang cacat. Nah, foto temannya yang cacat, kalau pikiran aku, di bayangan aku, yang cacat kalau nggak tangannya ya kaki ataupun daerah, tapi ke daerah dari sini kayak ataupun kayak kena ledakan tapi nggak sampai mati gitu, kayak luka bakar gitu loh, luka bakar ataupun tangannya putus atau kakinya putus gitu. Tapi kalau foto kan lebih banyak kan ke muka ya, berarti kayak muka kebakar gitu dikit. Itu sih paling menurut aku. Kalau menurut kalian apa? Dan akan kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya apakah normal lagi, karena udah yang 3 kali pertanyaan ini 2 normal, 1 agak psikopat ya. Oke, jawabannya orang normal biasanya akan langsung menjawab kaki ataupun tangan. Oke, berarti ya aku. Berbeda dengan psikopat, ia mungkin akan menjawab mata ataupun bagian organ dalam lainnya. Oh enggak organ dalam, itu organ luar kulit kok. Berarti aku masih normal. Ya, pertanyaan keempat masih normal, berarti 3. Saat terjadi perampokan, kamu mencoba untuk melakukan pertahanan diri. Dan secara kebetulan, di dekat kamu ada sebuah pisau daging yang sudah diasah dan sebuah pisau buah yang tidak terlalu tajam. Pisau manakah yang akan kamu pilih? Pisau tajam, karena untuk pelindungan diri kan. Karena untuk pelindungan diri kan lebih baik yang tajam gitu, biar kalau misalkan apa-apa, kalau misalkan cuman tumpul nanti malah enggak, ya cuman luka tok gitu loh, dia nggak langsung melemahkan gitu, karena ini perampokan loh, ya kan. Nah, kalau kalian mending tumpul atau yang tajam? Kan kita lihat jawabannya. Ini yang kelima ya, berarti tadi 4 itu 3 normal aku, 3/1. Yang kelima kita lihat. Orang normal biasanya akan langsung memilih pisau yang tajam, Bener, akan segera melukainya. Sedangkan seorang psikopat akan lebih memilih pisau yang tumpul karena tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya. Aneh sih emang psikopat. Pertanyaan ke-6. Suatu ketika, ada seorang anak yang mendapatkan hadiah berupa boneka beruang, tetapi dia tidak mau memainkannya. Menurut kamu, apakah alasannya?
anak dikasih boneka beruang nggak mau. Ya karena anaknya itu cowok, karena nggak suka kan boneka-boneka, sukanya kan mending robot atau apa gitu, atau apa ya, atau ya itu sih pikiran aku itu yang pertama. Nah kalau kalian apa? Nah kita akan lihat jawabannya. Aku 4 normal ya, 4-1 normal. Jika kamu normal, maka kamu akan menjawab karena dia laki-laki Benar, atau karena normal. memang ia tidak menyukainya. Iya. Dan jika kamu seorang psikopat, maka kamu akan menjawab karena dia tidak mempunyai tangan, alias cacat. Enggak lah, enggak. Pertanyaan ke-7. Jadi 6 itu 5-1, 5-1. Jika di jalan, Ini yang kamu 7. bertemu dengan seseorang yang sangat kamu sukai, Oke. apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Ya memandangnya. Memandangnya, kalau nyapa mungkin kayak agak rikuh atau kaku gitu kan. Ya paling kalau misalnya udah deket banget ya nyapa dikit, atau ya cuman ngasih syarat nyapa gitulah. Kalau enggak ya yang penting kita lihat dia, atau enggak ya enggak, karena kalau kita malu ya nyingkir gitu, melewati jalan yang lain gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Untung masih normal sih. Oke. Orang normal biasanya akan berkenalan dengan apa adanya, seperti basa-basi untuk mengawali percakapan. Berbeda dengan psikopat, ia akan mengupayakan agar orang tersebut terkesan padanya, entah melalui wawasan ataupun kekayaan. Oh enggak, aku sudah nyapa sih ini menurut aku. Pertanyaan Jadi, ke-8. normal ya. 8. Kamu adalah tipikal orang yang seringkali melihat ke arah cermin. Namun setiap kamu bercermin, kamu selalu merasa tidak puas. Apakah alasannya? Oh, ini kayak kemarin nih. Kayak kemarin kan kita juga tes yang ini ya. Kalau itu ada pilihannya, kalau ini kan enggak. Kalau nggak puas itu karena mungkin kayak ya tetap masih, nah aku masih ke cerminnya itu yang kurang gitu. Kayak sendet-sendet ya, sendet-sendet itu kayak pecah-pecah atau apa gitu. Jadi kayak kurang atau enggak kotor, jadi kan kayak burem gitu kan, nggak bisa ngaca. Karena aku kalau ngaca nggak pernah nyalahin diri sendiri sih, kayak terlihat ganteng gitu tetap. Oke, itu alasanku. Kita lihat jawabannya. Orang normal tentunya akan menjawab bahwa dirinya tidak menarik atau merasa ada yang kurang. Sedangkan seorang psikopat, ia akan menjawab bahwa ia melihat sebuah kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai ketidakpuasan. Oh, ini psikopat malah. Pertanyaan ke-9. Oh, hati dua ya aku psikopatnya ya. 9. Jika seandainya kamu harus membunuh seseorang dan kamu tahu ia sedang bersembunyi di dalam lemari, apakah yang akan kamu lakukan? Oh, bentar. Membunuh seseorang nanti lemari. Ya langsung tusuk dari ini, dari. Tapi kalau ditusuk itu nanti kan pisaunya kan nancep nanti semang dada. Kalau ininya lagi kan nanti mah dia kabur kalau nggak pas. Tapi kalau misalnya kita udah tahu posisinya di mana, ya tusuk aja dari ini. Nggak usah dibuka. Kalau dibuka kan nanti malah ya nggak usah dibuka, langsung ditojos saja. Gitu sih nek aku gitu. Pikiran aku pertama kali ini. Dan kita lihat jawabannya. Dan dua yang psikopat. Orang normal biasanya akan berpikir untuk langsung membuka lemari dan segera membunuhnya. Nanti buka. Berbeda dengan psikopat, ia hanya akan menunggu sembari membuatnya ketakutan hingga akhirnya ia keluar dari lemari. Oh, malah nggak ini ya, malah nggak langsung Pertanyaan ke-10. tojos gitu. Ini aku Saat normal kamu atau melihat psikopat orang yang tadi? terjatuh dari gedung tinggi, bagian tubuh manakah yang Ini terluka nggak saat tahu yang pertama kali kamu kesentai. pikirkan ketika ia sampai di tanah? Bagian tubuh manakah yang terluka saat pertama kali kamu pikirkan ketika ia sampai di tanah? Kepala jelas, karena kan biasanya kalau terjun kan gitu kan, kepalanya yang kena dulu gitu.
Yaitu aku itu, kalau kalian apa, dan kita lihat jawabannya. Ya, kalau misalnya yang nomor 9 ini kita masukkan ke psikopat, berarti aku 3. Jika kamu normal, kemungkinan kamu akan menjawab bagian tangan atau kakinya yang terlepas serta kepalanya yang hancur. Oh iya, berarti normal langsung. Namun sebaliknya, seorang psikopat akan menjawab bahwa bagian organ dalamnya lah yang keluar berserakan. Oh, berarti ini normal langsung. Setelah menjawab beberapa soal tes di atas, seberapa besarkah sisi psikopat pada diri kamu? 30%. 30% sisi psikopat aku menurut ini tes yang ini ya. Nah, tes yang kedua, dimana ternyata aku masih normal karena 70% normal dan 30% pemikiran. Yang tadi itu kayak agak-agak condong ke psikopat, walaupun yang jelas-jelas psikopat itu baru satu, yang paling psikopat banget itu satu, yang tadi cermin kotoran itu teman-teman. Gimana hasil dari kalian? Besok-besok kita akan buat lagi dan akan kita download lagi tes psikopat ini yang ada di YouTube ini. Nah, di YouTube sudah ada penjelasannya kayak gini kan, nggak kayak yang pertama itu. Yang pertama itu kayak masih absurd gitu loh. Kita nggak tahu kita potensi psikopatnya di mana, yang normalnya yang di mana gitu, kita nggak tahu jawabannya seperti apa. Kalau ini kan enak, ada gitu loh, ada jawabannya. Mungkin kita bisa download yang lain juga ya, bisa download yang lain, dan semoga hasilnya tetap positif, tidak psikopat sih, positif normal gitu ya. Nggak tahu kalau kalian. Ya mungkin itu teman-teman, karena memang tes psikopat kayak gini kayak asik gitu, karena kita, iya nggak sih aku psikopat atau nggak sih? Karena kan psikopat itu cenderung lebih kayak terkesan negatif gitu kan, walaupun enggak sih sebenarnya. Ya negatif lah, karena itu kan kayak semacam penyakit psikologi gitu kan. Ya itu sih, semoga ya kita orang kayak gini ya jenius aja lah, jangan sampai psikopat. Terima kasih teman-teman, kita jangan lupa nantikan untuk tes psikopat yang ketiga. Akan kita carikan model tes psikopat yang kayak apa, dan kalian coba untuk ikuti ininya, jawab pertanyaan-pertanyaan bareng sama aku. Itu aja, terima kasih, bye bye.